Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan cara pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Cara pengolahan data. Pertama, siapkan terlebih dahulu data yang ingin diolah. Buka aplikasi SPSS lalu klik OK. Masukkan variabel sesuai dengan data dari penelitian yang diambil. Dalam kolom value, klik None. Ketik 1 sampai 5 mengikuti peraturan kuesioner pada kolom value. Lalu klik Add. Ini tampilan setelahnya. Pada kolom desimal di bagian numerik, ubah menjadi 0. Pada kolom measure, klik scale. Kemudian kita pindah ke data view, buka Excel dan copy semua data yang sudah ada. Lalu data yang telah di-copy pindahkan atau paste ke data view. Hasil dari penelitian. Di sini ada uji validitas. Pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu kita klik Divariate. Masukkan seluruh variabel X ke variabel, klik OK, kemudian muncul hasil dari data yang telah diolah. Ini hasil dari data uji validitas. Dari hasil tabel data dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Artinya bahwa item-item tersebut adalah valid. Yang kedua ada uji reliabilitas. Pertama kita klik Analyze, lalu klik Scale, lalu kita klik Reliability Analyze. Pilih variabel pada jendela Reliability Analyze. Pilih variabel yang akan dianalisis dengan memindahkannya ke kolom item. Klik Statistik. Centang Scale if item delete, lalu klik Continue. Pastikan model alpha, kemudian klik OK variabel. Dikatakan konsisten dari instrumen penelitian. Hasilnya berdasarkan tabel, terlihat bahwa nilai yang ditunjukkan dalam alpha Cronbach dari semua variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliable karena yang artinya pertanyaan. Uji klasik. Di sini kita klik menu Analyze, pilih regresio normal, lalu klik linear. Pilih variabel X1 dan X2 yang akan dipilih pindahkan ke kolom independen. Untuk variabel Y, pindahkan ke kolom dependen. Kemudian klik statistik lalu centang collinearity. Diagnostics lalu klik continue. Di sini kita klik plus pilih spread untuk dipindahkan ke X pilih spreadsheet, yaitu untuk Y. Kemudian ke bagian linear regression shape lalu centang understand. Jika sudah klik continue, kemudian OK. Di sini akan muncul hasil output. Output yang keluar untuk uji normalitas, heterodastisitas, multikolonialitas, R2 untuk uji hipotesis caranya sama dengan cara uji asumsi klasik. Di sini ada hasil dari uji normalitas. Berdasarkan pada gambar, pengujian normalitas menggunakan normal menunjukkan pada grafik dapat dilihat dari titik data pada gambar menyebar dan ke arah diagonal tes selesai menggunakan default. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan data residual berdistribusi normal berdasarkan diagram p-plot normal. Lihat bahwa model regresi dapat diterapkan dalam penelitian ini dan memenuhi asumsi normalitas. Lalu selanjutnya ada uji multikolonialitas. Berdasarkan pada tabel, dapat melakukannya terlihat bahwa semua variabel bebas, yaitu pendapatan dan kemudahan mencari pekerjaan, memiliki nilai PIV kurang dari 10,0. Untuk menarik kesimpulannya, tidak ada masalah multikolonialitas dalam penelitian.
Uji heteropedastisitas. Berdasarkan gambar grafik dari Scarpot, terlihat bahwa data pada sum Y tersebar di atas dan di bawah 0, serta tidak ada pola yang jelas dalam sebaran datanya, sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi heteropedastisitas berdasarkan model persamaan regresi penelitian ini. Uji koefisien determinasi R2. Berdasarkan tabel, terlihat hasil uji koefisien determinasi R2 0,611 atau 61,1%, mewakili keterampilan variabel. Jelaskan sejauh mana variasinya. Variabel dependen Y adalah minat mahasiswa di bidang profesi konsultan pajak, 61,1%, sedangkan sisanya 38,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pengaruh variabel pendapatan dan kemudahan mencari pekerjaan dapat disimpulkan terhadap minat mahasiswa di bidang profesi konsultan pajak adalah 61,1% dan sisanya 38,9%. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan karena sebagian besar variabel terikat. Uji T. Jika nilai SIP kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan juga sebaliknya, jika SIP lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil analisa, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Hasil uji T atau uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa nilai signifikasi dari variabel pendapatan adalah 0,967 dengan nilai T hitung sebesar minus 0,042 lebih kecil daripada T tabel 1,991. Maka HO diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa di bidang profesi konsultan pajak. Yang kedua, hasil uji T atau hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai signifikasi dari variabel kemudahan mencari pekerjaan adalah 0,0000 dengan nilai T hitung 8,785, lebih besar daripada 1,991. Maka HO ditolak yang artinya ada pengaruh antara variabel kemudahan mencari pekerjaan terhadap minat mahasiswa di bidang profesi konsultan pajak. Uji F. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan F hitung sebesar 60,362 lebih besar daripada F tabel sebesar 3,12 dengan nilai signifikasi 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi terhadap variabel independen, yaitu pendapatan dan kemudahan mencari pekerjaan, secara bersama-sama akan berpengaruh pada minat mahasiswa di bidang profesi konsultan pajak secara signifikan. Sekian, terima kasih.